Dalam waktu 4 hari setelah target mengirim teluh tersebut, manajer pasien saya itu mengalami ketawa-tawa sendiri, nangis-nangis sendiri, bahkan bertingkah laku seakan-akan bukan dirinya sendiri. Balik lagi di Kimata, kita mau cerita. Ombre, segmen kali ini, program kali ini itu cerita kamu. Sayangnya nggak ada Om Harsup, Pafu juga nggak ada, jadi terpaksa saya yang terjun payung. Samping gue udah ada temen gue, ini dia mau cerita juga pengalamannya beliau. Sebelumnya kita kenalan dulu, namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang. Mas Bintang berarti panggilannya? Iya, betul. Mas Bre Bintang. Mau cerita, sebenarnya dia mau cerita, cuman gue bilang jangan ceritain dulu ke gue. Nanti lu cerita langsung aja di depan kamera. Sebenarnya mau cerita apa, bro? Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai pengobatan alternatif di bidang pengobatan santet, teluh, dan guna-guna. Berarti kegiatan sehari-hari memang mengobati orang? Iya, kegiatan sehari-hari pengobatan. Itu apa aja yang diobatin biasanya? Lebih banyak itu meranah ke bidang santet, teluh, dan guna-guna yang terjadi sering pada pasien. Lebih tepatnya waktu itu... Bentar dulu, ini khususnya santet, santet, teluh, dan kawan-kawan, atau alternatif yang lainnya juga bisa nih? Khusus santet, teluh, dan guna-guna saja. Gue ngeri, bro. Oke, kita langsung aja ceritanya. Waktu itu pada tahun 2022, tepatnya tanggal 21 Januari, saya dihubungi oleh abang sepupu saya yang kebetulan kerja di salah satu resto. Restonya itu di Jakarta Selatan. Setelah dihubungi pada pukul jam 11 malam, di tanggal 21 Januari 2022, bahwasanya di tempat abang sepupu saya tempat bekerja, dia mengalami gangguan-gangguan mistis dari banyaknya belatung yang berwarna hitam, terus juga banyaknya belatung di piring customer yang datang ketika lagi makan, serta juga gangguan pada karyawan yang mengalami kakinya sakit borok dan gatal-gatal, serta gangguan yang lebih intinya itu mengarah ke arah manajer tersebut. Oke. Jadi teluhnya lebih kepada ke manajernya nih? Iya. Atau ke restorannya? Sebenarnya teluh itu sama santet kan berbeda. Kalau santet beda. Kalau santet itu mengarah kepada tempat. Kalau santet. Kalau santet, sedangkan kalau teluh itu mengarah kepada orang yang dituju. Jadi langsung dua sekaligus. Kalau teluk beda ya. Nggak. Jadi nggak, soal karena di pemahaman gua itu teluh sama santet itu sama. Ternyata beda ya? Ternyata beda. Oke, lanjut. Terus? Nah, pada setelah itu diceritakan oleh abang sepupu saya mengenai apa yang terjadi pada restonya, tempat dia bekerja. Dan pada hari itu juga abang saya menyuruh saya untuk datang keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2022. Ya. Pada jam 10 pagi, saya dijemput oleh abang sepupu untuk mengunjungi tempat restoran tersebut. Setelah sampai di restoran tersebut, saya langsung melakukan pengecekan. Ternyata saya menemukan sosok di situ di bagian atap, tepat di bawah, tepat di atas tempat orang makan itu, adanya sosok makhluk berkepala terbalik, badannya juga posisinya kayang. Nempel di ceiling? Ya, nempel di atap-atap, di atas. Di plafon ya, gitu? Di plafon, ya. Iya, nempel, kepalanya di bawah, kayang. Dan itu kulitnya penuh dengan belatung-belatung. Belatungnya itu berwarna hitam dan baunya sangat bau bangkai sekali. Oke. Bahkan dia mengeluarkan air liur serta tetesan darah yang membuat kaki para karyawan itu gatal-gatal serta borok. Itu terjadi hampir 3-4 bulan pada restoran tersebut serta karyawan-karyawannya. Gitu. Nah, setelah Mas Bintang datang, itu hal yang dilakukan apa sebetulnya?
Yang pertama sih saya melakukan pengecekan. Setelah tahu penyebabnya di mana, apa sebabnya, saya langsung mengobati karyawan yang ada di situ. Langsung di tempat tersebut. Berarti sebabnya apaan tuh, bro? Sebabnya itu karena adanya sesuatu hal yang merana ke arah hati, yaitu cinta ditolak. Gila, cinta ditolak, dukun bertindak, bre. Itu berapa lama? Maksudnya dari proses teluh itu berapa lama sampai karyawan kakinya bisa borok atau segala bagaimana? Setelah dibersihkan itu jelang 3 hari kakinya udah mulai pada nggak gatel, serta borok-boroknya juga udah mulai sembuh, luka-lukanya langsung kering. Berarti itu lukanya bener-bener memang karena teluh itu? Iya, karena gangguan. Balik lagi ke yang awal, berarti tadi kan teluh itu kan kepada tempat. Iya, teluh itu kepada target orangnya. Orang, subjek berarti subjek. Ya? Nah kalau misalkan santet, objeknya nih. Berarti ini dua-duanya? Dua-duanya sekaligus. Atau nyerang ke orang, ke subjek, tapi ngerembet ke tempat dia kerja? Enggak, karena dia langsung dua. Semenjak kejadian cintanya ditolak, itu langsung sakit hati, langsung kena menelus seorang targetnya juga, serta membuat tokonya sepi juga, karyawan restonya itulah. Yang ditolak tuh siapa? Yang di tempat yang korban ya berarti kan? Iya, tempat korban. Yang nolak? Yang nolak yang jadi korban. Cewek berarti? Cewek, seorang manajer. Oh, oke. Berarti yang ngirim juga manajer juga? Manajer juga. Sebenarnya yang ditargetin tuh apa ya? Yang ditargetin itu yaitu manajernya itu sendiri yang menolak cinta dari si pelaku tersebut. Imbasnya ke si manajer itu apa? Dia targetnya 40 hari menjadi gila, akan tetapi dalam waktu 4 hari setelah target mengirim teluh tersebut, manajer pasien saya itu mengalami ketawa-tawa sendiri, nangis-nangis sendiri, bahkan bertingkah laku seakan-akan bukan dirinya sendiri. Padahal itu baru 4 hari. Iya. 4 hari. 4 hari. 4 hari. Sorry, Mas Bintang tahu dari mana kalau itu masalah percintaan? Apakah Mas Bintang bukan interview, sorry. Apakah nanyain langsung ke si makhluknya atau bagaimana? Dari si manajer tersebut. Manajer tersebut bilang pernah menolak salah satu orang manajer juga di bagian bar, dan kemungkinan dia sakit hati karena kata-kata manajer pasien saya itu mungkin menyakitkan bagi si pelaku tersebut. Oh, oke. Berarti apakah sempat ada mediumisasi dari si makhluk tersebut atau gimana? Untuk di kafenya tersebut pernah mediumisasi dan mengatakan bahwasanya makhluk tersebut menyebutkan siapa namanya, siapa pelakunya, siapa tempatnya, sama apa. Oh, sampai pelakunya disebutin? Sama semuanya. Sama makhluk ya? Ya. Karena di situ makhluknya itu kayak ibaratnya melihat saya itu merasa takut. Oh gitu. Iya, merasa takut. Setelah dia masuk mediumisasi, dia merasa takut. Nah, proses bisa diceritain nggak pada saat proses istilahnya tempat tersebut diproses sama Mas Bintang, itu bisa diceritain nggak? Pertama-tama yang saya lakukan itu setelah pengecekan yaitu melakukan pembersihan semua karyawan yang ada di situ, belum termasuk manajer ya. Itu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran serta menggunakan media air serta garam. Oh, berarti bener-bener satu tempat restoran itu kena semua? Kena semua titik, semua sudut-sudut ruangan. Gede, kuat juga berarti ya? Berarti. Bisa kata-kata asal katanya dukunnya kuat juga ya? Berarti? Iya, dibilangnya kuat juga. Karena bisa mencangkup semua ruangan. Ada perlawanan nggak dari mereka? Ada. Itu kebetulan pas perlawanannya itu terjadi di kafe serta pas pengobatan manajernya. Gimana? Yang terjadi di kafe tersebut itu mengalami beberapa gelas pecah. Waduh, tiba-tiba perang gitu? Ya, sama di bagian tempat gudang kayak ada barang yang jatuh banyak banget. Tapi ada yang jatuh memang? Ada. Makhluknya satu padahal ya? Makhluknya satu yang paling kuat, tapi di belakangnya dia ada beberapa lagi pasukannya. Oh, berarti yang si gelantungan di atas plafon itu yang paling kuat tuh? Iya, itu yang paling kuat energinya.
di belakangnya banyak berentet. Banyak, ada anak buahnya lagi. Nah, yang di kasar katanya ada yang sampai masuk ke karyawan kah atau masuk ke si manajer itu ada nggak? Masuk menempel. Nempel, sorry. Itu lebih ke arah sekretarit atau tangan kanan dari si manajer tersebut. Ada perempuan. Itu emang dia kondisinya peka. Di situ dia mengalami rasa mual-mual yang parah sekali. Tapi nggak sampai kerasukan gitu nggak ya? Enggak, karena di situ alhamdulillah langsung ngambil tindakan untuk segera dibersihkan. Karena jika tidak begitu, takut wadah dari perempuan yang ditempelin itu nggak kuat, itu bisa berkelanjutan nantinya. Gitu. Kok bisa kafenya itu curiga kalau mereka itu disantet, awalnya gimana ya? Awalnya itu karena ya problem yang tadi, karena mungkin dari 3 kali dia mengatakan cinta si pelaku, namun ditolak oleh pasien saya. Enggak, maksud gue ini, si kafenya kan pertama-tama kan ada karyawan pada borokan tuh. Iya. Maksudnya kenapa bisa, gue disantet kali ini gitu? Ya karena yang pertama sakitnya itu nggak tahu karena apa, tiba-tiba pada borokan dan gatal dan itu merata semuanya. Semuanya kena? Semuanya, tanpa terkecuali. Sebos-bosnya juga? Untuk bosnya kan kebetulan emang jarang ke situ karena dia ada di Korea. Oh, bosnya di Korea. Bosnya ada di Korea. Jadi yang di sini yang ngurus itu manajernya. Karena bosnya tak ada sangkut pautnya, bahkan jarang ke Indonesia. Nggak kenal. Jadi nggak kenal. Gitu. Duh. Berarti si lawannya ini pun udah ngincer. Sebetulnya dia yang diincer hanya seorang manajernya itu, tapi imbasnya ke restoran. Iya, ke semuanya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengenai manajer tersebut, yang dibikin hancur itu tempat dia bekerja. Jadi kayak buat merusak karir juga. Oh gitu. Sekarang masih ada restoran? Kalau untuk sekarang udah tutup karena bos yang di Koreanya itu membuat resto di Korea, jadi yang di sini tutup. Jadi udah pada pindah ke Korea. Oh, tapi bukan karena ini tutupnya ya? Iya. Tapi semenjak kejadian itu omset yang tadinya ratusan juta jadi hanya sekedar puluhan juta, turun sangat drastis. Bahkan beberapa karyawannya aja juga pada nggak sanggup untuk bekerja karena ketika nginjak lantai aja kakinya sakit. Oh, sampai dibawa ke sana ya? Iya. Itu setelah pembersihan seperti itu berapa lama? Kalau untuk pembersihan karyawan itu butuh waktu berapa? Sekitar 1,5 jam. Untuk continuity tiap seminggu sekali atau enggak, sekali doang. Oh, itu cuma sekali aja doang. Untuk pembersihan karyawan serta tempatnya itu hanya dalam waktu 1 malam. Pada saat Mas Bintang itu datang ke lokasi, itu apa yang dirasain? Yang pertama saya rasakan di lokasi tersebut, hawanya sangat panas, baunya sangat bau bangkai yang udah berhari-hari di situ. Bahkan juga bau dari boroknya itu sangat nyengat, kayak bau-bau anyir nanah. Itu bau banget, bahkan sampai ke sudut-sudut ruangan, bahkan ke alat-alat pembuatan makanan untuk restoran tersebut sangat bau bangkai. Sorry, itu bau bangkai hanya bisa dicium oleh Mas Bintang atau orang lain yang di sekitar situ bisa nyium juga? Kalau itu mencakup semuanya. Mereka juga bisa nyium berarti? Bisa, tapi tidak sepeka dan tidak sedetail itu ya. Mas Bintang gitu ya? Cuman kayak wangi-wangi seliweran aja. Oke, bisa dilanjut lagi ceritanya kan kepotong tuh. Nah, setelah melakukan pembersihan dan pengecekan kan, setelah pembersihan karyawan, nah belatung itu masih akan tetap ada. Dan karena kita tidak mau lebih arah seuzon terlebih dahulu kepada seseorang, maka langkah baiknya saya menyuruh untuk abang sepupu saya tersebut melakukan pembersihan melalui cleaning service. Nah, setelah besokannya dilakukan cleaning service, belatung itu tiba-tiba tidak ada ketika cleaning service itu datang. Gitu. Terus? Nah, setelah cleaning service itu datang membersihkan dan mengecek, itu tidak ada satupun bangkai ataupun bau-bau yang terdapat pada restoran tersebut. Dan bahkan ketika cleaning service itu datang, sakit borok serta gatalnya itu tiba-tiba mereda. Bahkan nginjek ubin aja udah nggak sakit. Oke. Nah, setelah
beberapa jam di pengecekan oleh cleaning service itu pulang, tiba-tiba selang beberapa menit belatung itu muncul serta rasa sakit borok dan gatalnya itu kembali lagi pada karyawan. Jadi kalau cleaning service di situ bersih? Bersih. Ketika cleaning service datang mengecek semua bersih, tidak ada bau apapun. Tiba-tiba barang yang jatuh kemarin sebelum diberesin kan, itu belum dibereskan, itu tiba-tiba rapi sendiri. Yang gelas pecah nggak dong? Gelas pecah ada serpihannya doang. Tapi gelasnya nggak ada? Gelasnya nggak ada. Cuman sepersian pecahan Pecahan-pecahan ya, aja? udah. Gelasnya nggak ada. Mantap. Terus? Gitu. Nah, karena semuanya udah pada yakin dan menyerahkan ke saya untuk mencari syariat buat pengobatan kan. Nah, saya menganjurkan untuk secepatnya KP tersebut dibersihkan. Saya memberikan waktu 1 hari 1 malam untuk mereka berpikir mau dilanjut atau enggak. Karena kalau misalnya tidak dilanjut, itu akan mendampak ke semuanya. Itu penyakitnya nggak akan sembuh, bahkan manajernya itu akan semakin parah. Karena udah ngarah ke jadi penyakit ya? Iya. Oke, terus? Dan setelah selang beberapa hari, tepatnya di tanggal 25 Januari 2022, setelah itu abang sepupu saya mengkontak saya lagi untuk melakukan pembersihan dan beliau menanyakan harga untuk pengobatan. Karena saya sistem pengobatan itu tidak menerima ataupun seikhlasnya, jadi saya tidak menarget seseorang itu untuk ngasih berapa. Oke, nggak narif lah ya? Nggak mentarif, kayak gitu. Setelah sudah deal semua, mereka pada setuju, lantas saya langsung menyuruh mereka datang ke rumah. Jadi ke rumah Mas Bintang? Iya, datang ke rumah untuk melakukan pengobatan manajer tersebut. Nah, manajer tersebut ketika lagi melakukan perjalanan ke rumah, dia itu sempat lupa arah. Padahal di situ posisinya ada abang sepupu saya. Kalau dipikir secara logika, nggak akan mungkin abang sepupu saya itu bisa lupa alamat saya sendiri, sedangkan dia sering ke rumah saya. Oh, yang lupa abang sepupu? Abang sepupu. Karena kan karyawan situ nggak ada yang tahu rumah saya, yang tahu cuman abang sepupu. Jadi dia muter 3 kali di jalan yang sama. Sengaja dikerjakan oleh sosok makhluk yang ada di badan manajer tersebut. Jadi beralih fungsi jadi setan keder dia? Iya, semuanya. Karena gitu. Setelah 2 jam perjalanan, padahal jaraknya cuman 3-4 kilo lagi nyampe ke rumah saya, itu 2 jam itu baru nyampe. Buset. Jadi diputar-putar selama 3 kali itu. Terus akhirnya? Setelah nyampe di rumah saya, kaki dari manajer tersebut langsung nggak bisa gerak. Baru nginjak ubin, ngucapin assalamualaikum, nginjak kaki 1, nggak bisa gerak. Kaku badannya. Kakinya aja atau seluruh badannya? Seluruh badan. Sampai akhirnya dibantu untuk angkat ke dalam ruang tamu. Oke. Terus? Ya. Setelah ngobrol-ngobrol lama, tiba-tiba manajer tersebut merasa di ulu hatinya itu kayak ada pembengkakan. Padahal sebelumnya nggak ada. Ngilu? Apa kayak? Bengkak. Dipegang itu, dia yang ngerasa, dipegang tangannya itu bengkak. Tapi kalau kita ngelihat nggak ada. Cuman si manajer tersebut doang yang merasakan. Oke. Dia mengatakan hal itu. Langsung dia juga menceritakan bahwasannya dulu sebelum ketemu sama saya, dia sudah sempat berobat ke salah satu spiritual juga atau paranormal juga. Alhasil paranormal itu cut off. Cut off itu dalam artian? Meninggal. Wadah. Dengan masalah yang sama? Dengan masalah yang sama. Jadi sebelum saya ada yang nanganin. Nah, sorry. Dia meninggoinya itu karena kasus yang sama ini? Iya, menangani kasus yang saya lakukan itu. Yang saya tangani. Berat juga berarti? Iya. Terus? Nah, setelah dia menceritakan, alhasil langsung timbul tangannya itu kayak gemeteran awalnya. Dari si manajer tersebut. Padahal belum apa-apa, setelah menceritakan itu langsung tangannya gemeteran. Kayak tangannya itu gerak sendiri. Nah, dari situ saya langsung melakukan pengobatan. Jaraknya itu cuma sekitar 1-2 meter aja. Dan saya menggunakan sarung tangan karena dalam pengobatan yang saya lakukan, syariat ya? Iya, karena tidak boleh menyentuh yang bukan muhrimnya, itu kayak gitu. Saya menggunakan sarung tangan, langsung saya arahkan ke beliau untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ langsung timbul reaksi
muntah terus sampai banyak sekali, sampai 3 kali muntah. Dan sehabis muntah tersebut, tumor itu berasa sakit di bagian yang tadi pembengkakan. Yang tadi katanya bengkak itu sakit. Oke. Bahkan lehernya itu buat ngeluarin muntahnya aja kayak ada yang nahan. Dia berasa kayak lehernya itu tuh kayak terikat kawat. Setelah saya bersihkan semua, saya tarik, alhamdulillah semuanya bersih. Di situ langsung manajer tersebut sudah mulai enakan, sudah mulai ringan badannya semua. Dan di situ manajer tersebut kembali lagi ada reaksi mual. Ternyata pembengkakannya itu pindah ke arah belakang. Pindah ke belakang? Iya. Tapi yang di sini hilang? Hilang, pindah ke arah belakang. Oke. Nah, setelah pindah ke arah belakang, dilakukan pengobatan lagi kan berkali-kali. Pindah lagi sampai sekitar 5-6 kali pindah. Duh. Rasa pembengkakan itu. Setiap habis pengobatan dipindah? Pindah. Habis dibersihan satu titik pindah. Oke. Sampai akhirnya saya duduk sila dulu, zikiran dulu di depan pasien tersebut. Kan pasien itu lagi mengalami ibaratnya badannya setengah sadar. Saya duduk sila, minta petunjuk dari Tuhan kan, minta petunjuk semuanya. Alhamdulillah dibukain jalannya, dikasih tahu di bagian mana kelemahan dari sosok makhluk tersebut, dan langsung saya pembersihan. Di situ muncul reaksi muntah lagi, bahkan muntahnya itu sampai keluar lendir. Oke. Lendir. Dan di situ lendir, dan bahkan tiba-tiba di plastik tersebut ada bunga kantil. Hah? Padahal pas di muntahannya itu? Padahal sebelumnya nggak ada. Dari awal pengobatan itu nggak ada. Bunga kantil tuh kan yang pucuk itu kan? Iya, pucuk. Kayak pucuk mawar melati itu kan? Iya. Itu dari awal pengobatan, saksi matanya banyak nggak ada. Tapi tiba-tiba dia ada ketika titik kelemahan dari makhluk tersebut ketahuan. Apa tuh? Titik kelemahannya ada di bagian kaki, tangan, serta sama di bagian kuping. Oke, Itu titik kelemahan. Nah, setelah kayak gitu, nggak lama kemudian sosok dukun tersebut langsung masuk ke badan manajer. Dukunnya? Iya. Dukunnya? Iya. Bukan makhluknya? Bukan, dukunnya masuk. Oh, dukunnya juga bisa masuk? Bisa. Gitu ya? Karena kan ilmu seperti itu nggak ada yang nggak mungkin, jangankan tembok, hal lain aja yang lebih besar aja bisa tembus, karena kan mainannya udah metafisik. Nggak, biasanya kan dukun nyuruh tuh, lo masuk sono. Iya, gitu. tapi ini langsung dukunnya melakukan rogo sukmo ke dalam situ. Wadaw, hebring juga doi. Iya. Terus. Nah, setelah itu karena wadah dari pasien saya ini nggak kuat karena fisiknya udah lemah kan, karena muntah yang tadi, jadi cuma bisa ngobrol lewat batin. Sama Mas Dukunnya Bintang. ya, dukunnya ngomong sama saya lewat batin. Dia mengatakan kepada saya, mengatakan bahwasanya ngapain kamu urusin urusan saya? Kamu mau mati, bilang gitu. Saya jawab lagi lewat batin, saya nggak pernah takut mati hidup saya hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang kayak gitu. Kamu sama saya sama-sama makhluk hidup. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Apa yang perlu saya takutkan ke kamu? Saya bilang kayak gitu kan. Saya masih punya Tuhan saya lebih hebat daripada keilmuan kamu. Saya bilang kayak gitu. Dari situ dukun itu menyerang saya lewat metafisik tanpa pasien itu melakukan pergerakan, karena kan wadahnya udah nggak kuat. Jadi menyerang lewat batin. Di situ saya juga perang batin. Akhirnya saya bilang kalau mau perang nanti aja setelah pasien ini pulang. Oke. Jadi saya tunda dulu. Iya. Karena posisinya kasihan dari wadah pasien tersebut. Udah lemes banget nih. Nanti takutnya malah kena gangguan saraf. Oke. Itu karena otak sama hatinya sama pemikiran itu udah nggak sinkron. Iya. Gitu. Nah, dari situ akhirnya bikin perjanjian, sehabis itu langsung perangan. Akhirnya deal, mereka udah sembuh, saya bersihkan total, saya kunci semuanya. Karyawannya juga sekaligus sudah bersih semua. Nggak lama kemudian mereka pulang. Berarti si dukun kalah lah? Belum kalah, kan belum perang. Oke. Kan perjanjian perangnya itu pulang dulu, baru kita lanjutin lagi. Iya. Nah, setelah mereka pada pulang, nggak lama kemudian tepat jam 12 malam, bunyi dentuman di rumah saya. Dung. Bahkan bunyi kayak rontokan pasir. Di genteng tuh? Di genteng. Nah, di genteng tempur,
mengalami tempur lewat metafisik sampai jam 3 pagi. Pas banget sholat tahajud itu jam 3 pagi. Alhasil sama-sama terluka parah. Mas Bintang juga? Saya sakit selama 7 hari, beliau pun sakit. Saya nggak bangun 7 hari. Sakitnya sakit apa Mas Bintang? Nggak bisa gerak, badan pada sakit, lemes bawaannya. Kayak lagi berantem fisik ya? Iya, jadi kayak berasa mempukul pulang badan kayak pada sakit semua. Begitupun dengan beliau itu koma. Oke. Setelah sembuh dari penyakit tersebut kan, saya coba buat netralisir semuanya untuk mencoba mengembalikan energi yang udah kebuang. Alhasil saya telepon ke abang sepupu untuk mengabarkan gimana kondisi manajer serta restoran tersebut. Dan alhamdulillah setelah pembersihan itu restoran tersebut jadi ramai kembali. Penyakitnya udah hilang semua. Bahkan borok-borok gatalnya itu udah nggak ada, bahkan belatungnya aja udah nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Dan manajer tersebut sudah pulih semua, karena sudah pulih semua, udah pure semua. Karena ada yang satu yang ketinggalan, masih belum, ada yang tertanam di restoran tersebut. Oh, jadi dia nanam juga? Nanam juga semua. Fisiknya? Barang fisiknya ditanam di situ? Iya. Oke, terus? Nah, karena saya tahu akan hal itu, pas tanggal 27 Januari 2022 saya langsung ke sana lagi untuk pembersihan barang tersebut. Tapi alhasil barang tersebut nggak bisa dimanifestasikan karena posisinya itu udah menjadi cairan tanah. Tanah kayak gumpalan tanah basah warna merah. Berarti yang ditanam itu bukan barang ya? Bukan, jadi kayak tanah gumpalan itu basah, tanah kuburan yang dikasih air. Disebar? Ditaruh di bawah ubin. Lah, berarti di dalam ubin ya? Iya, di dalam ubin. Berarti pada saat dia bongkar ubin dulu dong? Enggak, karena ada di situ dibongkar ubin, nggak pakai bongkar ubin karena tahu kan di situ setelah pembersihan bunyi letupan di bawah ubin. Enggak, pada saat dia masang berarti dia bongkar ubin? Enggak. Apa? Oh, langsung, secara gaib langsung berarti? jauh, dari jauh. Oh, gaib. Oke. Kayak gitu. Setelah saya tahu pengecekan di situ, ternyata ada gumpalan tanah kan, saya bersihkan di situ. Itu semua mendengar, sampai manajer mendengar bahwa ada letupan di bawah ubin. Dan itu ubin itu seketika panas. Di area tersebut? Di area tempat saya... di bawahnya yang meledup itu tadi? Iya. Panas, kayak ubin dibakar pakai api. Iya. Gitu. Nah, setelah kejadian itu, silam beberapa lama kan, saya dapat kabar dari leluhur bahwasanya bukan pelaku dukun tersebut cut off, nggak kuat. Silawan? Iya, silawan itu cut off. Silawan itu signing off dari dunia, boy. Kayak gitu. Jiper juga ya, begini-gini ya? Serem ya? Serem. Nah, dari situ alhamdulillah semuanya udah bersih, omset jadi melunjak lagi, semua sudah bersih, karyawan pada sehat semua, manajer sehat semua, dan manajer itu sekarang sudah nikah. Sama dia juga? Oh, bukan dong, kan masa ditolak. Sama pelakunya. Kalau gitu ceritanya nggak jadi. Iya, happy ending dong. Tapi gitu. sorry, dapat kabar si dukun lawan itu sign off itu dari mana? Ada bisikan leluhur yang mengatakan. Oh, ya, ada yang ngasih info lah ya. Ada ngasih info bahwasannya beliau itu telah tiada. Oke. Perang gaib itu sebenarnya kayak gimana sih, Mas? Perang gaib itu menggunakan keahlian metafisik sih. Maksudnya kita ngomong ke yang awam lah atau bagaimana gitu ya? Iya. Apakah bener-bener kan kalau di ini kan bener-bener kayak ada apa terbang, meledak-meledak gitu? Sama dengan halnya kalau misalnya gaib itu dia bisa berbentuk barang terbang, bisa berbentuk sosok makhluk yang membawa barang tersebut. Oke. Jadi pertama kalau dilihat dari orang yang mungkin tahu, ini pengalaman saya ya, itu pertama itu muncul seperti asap. Asap terbang. Lama-lama semakin dekat menuju ke arah target yang ditargetkan, itu berubah menjadi sosok. Sosok itu menyelinap masuk ke dalam rumah dan menaruh atau menitipkan benda. Entah itu di atap rumah, entah itu di langit-langit rumah, atau di bawah ubin, itu bisa semua. Bahkan ditanam di tembok aja bisa. Kalau yang berantem tadi, yang Mas Bintang sama dukun itu berantem, berarti hanya secara metafisik aja? Metafisik, kayak gitu.
metafisik yang Mas Bintang diem, Rogo Sukmo berantem, Iya. atau bagaimana? Ibaratnya kayak posisi duduk sila. Jadi melawannya di hal metafisik juga. Jadi kayak melakukan Rogo Sukmo juga. Ya Rogo Sukmo nih, Rogo Sukmo Iya. ketemu di tengah ya Iya, gitu ya? Kayak ada tempatnya. Ada tempatnya? Ada tempat khusus perangnya. Oh, Kayak medan pertempuran. gue ketemu sama lu di situ ntar Ya, ya? jadi ditentuin sama dia. Di mana tempatnya dan saya datangin ke sana lewat Rogo Sukmo. Oh, I see. Bisa juga selain itu bisa juga melalui dari rumah ke rumah. Tadi tanpa merogoh sukmo itu bisa penyerangan antar spiritual kalau perang ya. Itu bisa. Jadi si oknum dukun ini menyerang ke saya, itu bisa saya tangkis balikin lagi ke dia. Oke. Gitu. Si lawannya ini dari Jawa juga atau luar Jawa? Jawa. Oh, masih Jawa juga ya. Masih Jawa. Tapi kuat juga ya? Kuat. Dia itu salah satu pendiri paguyuban. Dia? Dia itu ketuanya. Oh. Oke. Gila, Bro. Harusnya nih kayak gini ada Kak Ren nih di sini nih. Kalau ada Kak Ren di sini bisa langsung ngobrol doi. Salam. Ya kan kalau kita kan nggak ngerti nih. Kayak gitu. Tapi gila juga loh. Bisa, maksud gue, ya gue speechless juga sih bisa sampai bisa liwat. Iya. Karena resiko perang batin itu atau metafisik itu taruhannya nyawa. Makanya ketika ada pengobatan kayak gitu, jangan sekali-sekali disepelekan. Karena nyawanya dia yang sebagai gantinya kalau nggak kuat. Betul. Karena kan kita nggak tahu kapasitas dukun tersebut seperti apa. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita nggak tahu. Itu semua kehendak Tuhan kan. Berarti, tapi ya udah resiko dia. Udah resiko, mungkin udah ajalnya. Udah ajalnya juga ya. Oh iya, kan Mas Bintang berarti kan seseorang yang tembus pandang nih. Iya. Kita bilangnya tembus pandang nih. Iya. Itu memang dari kecil? Dari kecil sudah bisa melihat. Dari kecil terus dipertajam lagi dengan belajar kali ya? Ya, belajar dengan guru. Oke. Ada guru khususnya untuk membimbing karena sesuatu hal kalau nggak ada gurunya kan sesat. Iya, Gitu. takutnya melenceng ya kan? Iya. Karena kan ilmu begini nih tipis Iya, banget tipis. Karena kan berkaitan dengan hal yang tidak terlihat. nih. Nah, Bisa jadi timbul halusinasi, bisa jadi timbul kegilaan kalau nggak kuat bawa ilmunya. Gitu. belum godaannya banyak kan? Ya, godaannya meliputi wanita dan lain-lain. Nah, harta tahta wanita bro. Iya, itu. Gila. Waktu kecil Mas Bintang udah ngobatin? Belum. Saya mulai ngobatin itu sekitar 4 tahun yang lalu di tahun 2020. Oh, nggak begitu lama juga ya, baru Iya, berarti ya? Baru 4 tahun. Tapi udah ketemu lawan yang serem juga. Iya. Mungkin memang sudah jalannya udah pengobatan ke sana ke sini belum ketemu takdirnya gitu. Belum ketemu jodoh untuk pengobatnya itu. Siap. Pengobatan alternatif itu ibaratkan kayak kita berobat ke puskesmas atau klinik, main cocok-cocokan obat. Mau generik atau mau yang mahal Iya. tadi gitu ya? Gitu. Mau mahal generik yang nggak kenapa-napa, tiba-tiba yang mahal kenapa-napa gitu Iya, kan? itu. Cocok-cocokan Takutnya aja. dosisnya nggak Iya. kuat itu. Gitu. Mas Bintang, ada pesan nggak buat Mas Bre, Mbak Bre? Janganlah main-main gitu-gituan, gitu bilangin. Pesan dari saya sih, kalau bisa jangan pernah main hal-hal seperti itu karena taruhannya nyawa. Kalau kalian udah nggak sayang nyawa nggak apa-apa. Karena bisa ngebalikin diri sendiri kan? Iya, betul. Karena sesuatu hal yang kalian awali daripada nanti di pertengahan jalan mundur, mendingan sekalian nyebur. Tapi kalau sudah kayak gitu lebih baik sebelumnya itu nggak usah. Lebih baik nggak usah. Iya. Tuh, Mas Bre, ya kepikiran lo, main begini-ginian lo. Dan juga satu hal, jangan pernah takut sama dukun. Kita punya Allah yang maha kuat. Gitu. Nggak ada ilmu hitam yang bisa menandingi kekuatannya Allah. Kalau Allah udah kun fayakun. Terjadilah bro. Iya. Wes gila, tahu tuh gua ngerti. Ngerti tuh gua. Itu. Waduh. Oke. Mas Bintang, terima kasih. Terima kasih ceritanya. Sama-sama. Menginspirasi. Oke, Mas Bre, Mbak Bre, jangan lupa di subscribe Kimata. Lalu di lonceng-loncengnya jangan lupa aktifin loncengnya supaya dapat update video terbaru dari Kimata. Kimata insya Allah akan tetap upload setiap hari Rabu jam 6:30, ditungguin aja. Doain bisa lebih sering ya. Amin. Super thanks-nya jangan lupa
super tesnya jangan lupa. Oke. Oke. Bye-bye. Bye-bye.